Cuy, kalau ngomongin game One Piece Mobile, sekarang cuma ada dua nama yang paling sering bikin komunitas ribut, yaitu One Piece Fighting Path dan One Piece Ambition. Satu game dikenal sebagai game adventure One Piece paling lengkap. Satunya lagi disebut-sebut Naruto Mobile versi One Piece. Yang satu fokus open world, yang satu fokus combat brutal. Yang satu bikin player betah grinding berjam-jam, yang satu bikin jari encok gara-gara combo PvP. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah sebenarnya mana yang lebih bagus? Hari ini kita bakal bedah semuanya, mulai dari gameplay, combat, grafik, PvP, PvE, grinding, sampai kenyamanan login. Dan percaya sama gue dah, setelah video ini kalian pasti langsung punya pilihan sendiri. Jadi siapin kopi, siapin kuota, dan mari kita mulai perang antara game One Piece paling hype saat ini. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini akhirnya gue bakal bahas salah satu request paling rame dari kalian, yaitu perbedaan antara One Piece Fighting Path dan One Piece Ambition. Dan jujur aja ya, ini topik yang lumayan bahaya cuy, karena dua komunitas ini sama-sama barbar. Salah dikit langsung, "Bang, lu bias. Bang, lu fanboy OPFP. Bang, lu penjilat Ambition." Padahal gue mah cuma rakyat jelata pencari konten cuy. Tapi tenang, di video ini gue bakal bahas senetral mungkin, berdasarkan pengalaman main dan berdasarkan apa yang paling cocok buat tipe player kalian. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, gue mau ngasih tahu dulu nih, kalau sekarang gue udah bikin channel Discord resmi buat komunitas kita. Namanya adalah Pak Poel Army. Dan serius ya, ini bukan sekedar Discord biasa cuy. Di sana kalian bisa ngobrol santai, mabar, diskusi OPFP, bahas One Piece Ambition, flex akun, pamer hoki gacha, atau bahkan curhat habis kalah piti. Karena jujur aja ya, kadang kolom komentar YouTube tuh susah buat balas semua, apalagi kalau pertanyaannya panjang-panjang. Makanya gue bikin Discord ini biar kita bisa ngobrol lebih enak dan lebih dekat cuy. Dan yang paling penting, di sana bukan cuma bahas OPFP doang. OOT chat juga ada, jadi bebas banget. Mau bahas anime, game lain, bahkan bahas kenapa hidup selalu kalah red up, boleh juga. Jadi buat kalian yang sering bingung, "Bang, mau nanya di mana? Bang, gimana cara hubungin lu? Bang, kok gua kalah mulu di PvP?" Tenang, gua ada di Discord cuy. Untuk link Discordnya udah gua taruh di pin komen dan juga di deskripsi video ya. Yuk ramein, tembusin 1000 member Pak Poel Army. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utama ya cuy. Apa sih perbedaan paling besar antara One Piece Fighting Path dan One Piece Ambition? Kalau dijelasin secara simpel banget, One Piece Fighting Path itu lebih ke game action RPG open world adventure. Sedangkan One Piece Ambition lebih fokus ke fighting arena fast combat dan combo sinematik. Jadi walaupun dua-duanya game One Piece China, vibe gameplay mereka tuh beda langit dan bumi cuy. Kalau OPFP itu feelnya kayak anime One Piece dijadikan game adventure. Sedangkan Ambition lebih kayak Naruto Mobile tapi kulitnya One Piece. Dan jujur aja, dua-duanya punya pasar sendiri cuy. Nah, kita mulai dulu dari yang udah lama nemenin komunitas, One Piece Fighting Path. Game ini tuh salah satu game One Piece Mobile paling sukses sampai sekarang. Developernya CMGE, publishernya Nuverse atau ByteDance, dan punya lisensi resmi dari Toei Animation. Makanya kualitasnya emang gak main-main. Dan yang bikin OPFP spesial adalah game ini punya dunia yang gede banget literally. Lu bisa jalan-jalan, naik kapal, explore island, nyari chest, farming, co-op, boss raid, PvP, sampai muter map kayak orang kehilangan arah. Oke, kita bahas dulu untuk kelebihan OPFP ya. Yang pertama, story paling immersive. Kalau soal story, jujur aja ya, OPFP masih jadi rajanya. Karena mereka recreate arc One Piece tuh detail banget cuy. Dari Ice Blue, Alabasta, Marineford, sampai arc gede lainnya. Dan banyak cutscene yang feelnya mirip anime asli. Kadang gue main bukan buat grinding, tapi malah nostalgia. Nomor 2 ada open world dan exploration. Nah, ini nih nilai plus terbesar OPFP dibanding Ambition. Lu bisa bebas keliling map, naik kapal, nyari hidden mission, puzzle, bahkan nyasar juga bisa. Dan buat player yang suka exploration, OPFP itu satisfying banget. Oke, nomor 3 ada detail karakter gila.
Kalau ngomongin detail karakter, OPFV tuh niat banget cuy. Animation skill, ultimate, voice line, combo, transformasi, semuanya dibuat detail. Makanya banyak player bilang OPFV itu salah satu game One Piece Mobile terbaik sepanjang masa. Oke, nomor 4 ada PvE konten melimpah. Kalau kalian tipe player yang suka grinding, naikin akun, push CP, koleksi karakter, OPFV itu cocok banget cuy. Karena konten PvE-nya banyak banget cuy. Kadang malah saking banyaknya player baru bingung mau ngapain dulu. Oke, nomor 5, karakter lama masih berguna. Nah, ini yang gue suka. Di OPFV karakter lama tuh masih bisa kepake. Metanya nggak terlalu sadis kayak game lain yang karakter baru keluar sama dengan karakter lama pensiun. Jadi player F2P masih bisa nafas. Oke, kita lanjut ke kekurangan OPFV. Nomor 1 ada grindingnya berat banget. Tapi OPFV juga punya penyakit paling mematikan, yaitu grinding. Kalau stamina habis, material kurang, CP kurang, progres akun langsung berasa lambat banget. Kadang login bentar langsung capek mental. Nah, untuk solusi dari kekurangan nomor 1 ini, kalian bisa buat akun di new server atau server terbaru. Supaya apa? Supaya kalian nggak keringet dingin dan nggak ketinggalan sama player-player yang lainnya. Kekurangan yang ini bisa kalian dapetin kalau kalian baru main. Kalian langsung pilih server old atau server tua, yang isinya ya player-playernya udah CP-nya pada tinggi-tinggi gitu ya. Udah banyak sultan juga. Otomatis kalian bakal ketinggalan jauh banget ya. Oke, nomor 2 ada ping tinggi nih ya. Karena OPFV di server China kadang PvP suka delay, apalagi buat player luar China. Nah, untuk solusi utamanya kalian bisa pakai VPN ya. Banyak banget VPN gratis ya. Ada Bilin, ada Xback, ada NN Link yang terbaru ya. Itu dia. Nah, selanjutnya ada storage dan spek berat. Nah, ini juga masalah klasik ya. Ukurannya gede, resource-nya banyak, dan update makin brutal. Storage HP, bang, ampun bang ya. Nah, untuk solusi ini ya otomatis kalian harus punya HP atau device yang cukup lah ya untuk bermain OPFV ini. Jangan maksa kalian pakai Samsung J2 Prime untuk main game OPFV ini. Iya, meledak HP lu. Oke, nomor 4 ada PvP repetitif. Sebagian player juga bilang nih, PvP OPFV lama-lama terasa repetitif. Karena combo yang dipakai itu lagi, spam skill, ulangin lagi, spam lagi. Ya gimana, namanya juga PvP ya. Untuk ya cara mainnya ya cuma gitu-gitu doang ya, spam skill, basic attack. Tapi di luar itu banyak kok combo-combo atau trik-trik PvP di OPFV yang menurut gua emang hidden trick ya, atau hidden skill gitu ya. Kalian bisa pakai combo basic attack, kalian bisa pakai combo mungkin di skill terus basic attack gitu ya. Intinya banyak hidden trick, hidden skill juga banyak sih. Ya tergantung dari kalian mau belajar apa enggak gitu ya. Selanjutnya nomor 5, perilisan karakter agak lama nih ya. Kadang update karakter hype itu nunggunya lama banget cuy. Player lag-nya udah ada, developernya sabar ya. Kita keluarin karakter yang gak hype dulu deh ya. Supaya apa ya, supaya mengikuti animenya gitu ya. Kita keluarin karakter hype-nya nanti aja deh gitu ya. Kebanyakan developer OPFV itu kayak gitu ya. Ya selama inilah gitu ya. Untuk karakter hype itu pasti agak ditunda gitu ya. Mungkin jadi karakter GTF gitu ya. Untuk karakter yang gak hype, underrated gitu ya, dijadikan karakter banner tiket. Dan mungkin itu akan muncul duluan ketimbang karakter yang hype gitu ya. Kebanyakan karakter goib lah untuk cara kasarnya gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ke pendatang baru yang lagi super hype ya, One Piece Ambition. Oke, untuk One Piece Ambition ini adalah game rame banget dibahas, apalagi sama komunitas OPFV. Karena banyak banget yang bilang ini Naruto Mobile versi One Piece. Dan memang tim developernya punya hubungan sama developer Naruto Mobile, yaitu Tencent. Makanya combatnya tuh kerasa beda banget cuy. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan One Piece Ambition. Pertama, combat super satisfying. Nah, ini nih poin paling kuat Ambition. Combatnya tuh cepet banget cuy. Kombonya smooth, impact skillnya berasa, counternya satisfying. Dan buat player yang suka mechanical skill, Ambition tuh candu banget cuy. Nomor 2 ada animation modern. Ini nih ya, animation Ambition tuh gokil dan ini nggak perlu ditanya lagi sih. Banyak scene skill yang kualitasnya tuh hampir setara game konsol kecil. Dan honestly, ini salah satu alasan game ini langsung hype ya. Kalian jujur aja deh ya, buat kalian yang main OPFV ya, dan kalian itu lihat video secuil aja deh
ya. Mungkin dari trailer karakter, mungkin dari efek visual skill atau ultimate gitu ya. Menurut kalian untuk visual atau mungkin ya animasi kayak gini itu gimana menurut kalian? Apakah itu bagus banget ya? Dan itu bener-bener gokil parah dan sampai banyak yang viral loh ya untuk animasi-animasi OPA ini cuy, bener-bener mantep banget cuy. Dan untuk Tencent itu menurut gue emang gokil sih, dia itu nggak setengah-setengah ya, langsung full gitu ya, langsung full service gitu ya, mantep banget sih. Nomor 3 ada visual lebih flashy. Kalau dibanding OPFP, Ambition tuh lebih stylish, efek skill lebih terang, lebih anime, lebih heboh. Kadang layar penuh efek sampai mata gue ikut combo. Oke, nomor 4 ada boss fight lebih intens. Karena combatnya cepet, boss fight jadi terasa lebih brutal dan hype. Gak banyak jeda, langsung tonjok sana sini. Nomor 5, progression lebih ringan. Dan ini yang bikin banyak orang suka. Grinding Ambition gak seberat OPFP. Jadi buat player santai ini lebih nyaman cuy. Nah, kita masuk ke segmen kekurangan One Piece Ambition. Pertama, tidak open world. Nah, ini nih kekurangan paling besar Ambition. Dan ini sangat disayangkan ya. Game ini nggak punya exploration sebebas OPFP. Jadi kalau kalian suka adventure, mungkin bakal kurang puas. Nomor 2, konten RPG lebih sedikit. Karena fokus utamanya adalah combat, konten adventure-nya lebih sedikit. Player yang suka farming santai kadang bisa cepet bosan. Nomor 3, masih fokus market China. Sampai sekarang fokus utama Ambition masih market China. Jadi banyak fitur yang belum terlalu friendly buat player luar. Nomor 4, login dan top up ribet banget. Dan ini nih yang paling sering dikeluhin player luar China. Login OPA masih perlu Kiki atau WeChat. Dan top upnya juga harus pakai WePay atau KikiPay. Verifikasinya kadang bikin pusing cuy. Beda sama OPFP yang sekarang, apalagi sejak ada aplikasi X7 Game. Sekarang login OPFP jadi jauh lebih gampang, cukup pakai Gmail aja. Dan payment Indo kayak Dana atau OVO juga udah bisa buat top up. Bahkan udah ada fitur translate beberapa bahasa, tinggal nunggu full English aja sih ini mah. Nah, sekarang pertanyaan paling penting nih, mending main yang mana? Kalau kalian suka open world adventure, story PvE, koleksi karakter grinding akun, maka pilihan terbaik kalian adalah One Piece Fighting Path. Tapi kalau kalian suka combo cepat, PvP skill mekanikal, gameplay animation modern, gameplay ala Naruto Mobile, maka One Piece Ambition lebih cocok buat kalian. Kalau disimpulkan paling simple, One Piece Fighting Path itu game One Piece paling lengkap buat adventure. Sedangkan One Piece Ambition game One Piece paling hype buat combat. Dan jujur aja ya, kalau someday dua game ini rilis global resmi, komunitas game anime mobile bakal meledak cuy. Nah, sekarang giliran kalian nih cuy. Coba tulis di kolom komentar ya, tim OPFP atau tim OPA. Dan kasih alasan kalian juga. Gue pengen lihat komunitas mana yang paling barbar hari ini. Kalau video ini tembus rame, gue bakal bikin part berikutnya. Dan mungkin kalian bisa request untuk next video untuk comparison, perbandingan antara game One Piece Fighting Path dengan game apa lagi. Mungkin dengan One Piece Bounty Rush maybe. Kalian bisa langsung request di kolom komentar, atau kalian bisa request di Discord gue ya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan update game anime paling hype. Oke guys, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.